Dari para tersangka kami berhasil menyita berbagai barang bukti, baik uang tunai maupun aset dengan nilai total 160.387.119 rupiah. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya beserta jajaran, Pak Wadir, Pak Kasubdit Jatanras. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Rekan-rekan, siang ini akan kita laksanakan bersama-sama konferensi pers atau press release pengungkapan kasus perjudian online yang kurang lebih 2 bulan terakhir ya, pengungkapan dan pengembangannya dilakukan terus-menerus oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang beberapa tersangka yang telah diamankan diduga adalah oknum dari Kementerian Komdiji. Selanjutnya rekan-rekan, kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Kapolda Metro Jaya. Mohon izin Jenderal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Dirkrim beserta jajaran, Kabid Humas, rekan-rekan jurnalis serta pemirsa media online TV yang menyaksikan acara ini. Pada siang hari ini, seperti kita ketahui, saya dan jajaran Reserse Kriminal Umum akan mengekspos atau menyampaikan laporan kepada masyarakat ya, tentang pengungkapan perkara judi online yang selama ini menjadi perhatian kita semua, bahwa judi online ini sangat merugikan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu rekan-rekan pernah mendengar gara-gara judi online seorang istri ya, sengaja atau tidak sengaja telah membakar suaminya dan berakibat fatal dengan meninggalnya suaminya tersebut. Dan kita juga tahu dari beberapa ungkapan di media, PPATK dengan keprihatinan yang luar biasa, banyak sekali ya, aparatur ya, baik masyarakat yang bermain judi online, dan jelas-jelas ini akan merugikan, karena dalam hukum teori kemungkinan ya, para pemain judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang adalah bandar. Nah, untuk itu bagaimana caranya pemerintah menegaskan memberantas segala bentuk perjudian. Nah, dan judi online ini tidak seperti judi konvensional ya, bisa dilakukan dari rumah, di mana aja, dan dengan cara-cara pengalihan uang secara digital, dan jumlahnya juga sangat fantastis. Andai kata judi ini bisa kita berantas sampai dengan zero, kita yakin uang-uang yang mengalir pada bandar-bandar judi ini bisa bermanfaat dalam kehidupan yang baik. Dasar dari penanganan perkara ini adalah laporan polisi LP A99 10 Romawi 2024 SPKT Ditkrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Oktober
dengan perkara tindak pidana perjudian dan atau pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, adapun ancaman hukuman dari perbuatan tersebut sesuai dengan penerapan pasal-pasal berikut. Pasal 303 KUHP, pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 2 ayat 1 huruf T dan Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pidana penjara paling lama 20 tahun. Kronologi singkat pengungkapan kasus ini yaitu berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh anggota Subdit Jatahnas Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kemudian ditemukan website yang diduga menyelenggarakan perjudian online dengan nama website Sultan Menang yang menawarkan berbagai jenis permainan perjudian seperti sport, slot, kasino, virtual sport, fishing, lotre, dan adu ayam. Kemudian dari pertemuan tersebut kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pemilik website judi online tersebut atas nama inisial A, B, dan DPO J. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan didapati keterlibatan pelaku lain termasuk oknum dari internal Komdigi yang berperan untuk menjaga agar website tersebut tidak diblokir oleh sistem pemblokiran Komdigi. Hasil pengembangan kasus tersebut kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 22 orang tersangka lainnya dan menetapkan 3 orang sebagai DPO, sehingga secara total kami telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO. Adapun peran masing-masing tersangka dan DPO dapat dibagi dalam beberapa klaster dengan rincian. 4 orang berperan sebagai bandar, pemilik atau pengelola website judi, inisial A, BN, HE, dan DPO J. 7 orang sebagai agen pencari website judi online, inisial B, BA, HF, BK, DPO CH, DPO F, dan DPO C. Tiga orang berperan mengepul list website judi online dan menampung uang setoran dari agen, inisial A alias M, MN, dan DM. 2 orang berperan memfilter, memverifikasi website judi online agar tidak terblokir, inisial AK dan AC. 9 orang oknum pegawai Komdigi yang berperan mencari, mengcrawling website judi online dan melakukan pemblokiran, inisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, dan RD. 2 orang berperan dalam melakukan TPPU, inisial D dan E. 1 orang berperan merekrut dan mengkoordinir para tersangka, khususnya tersangka inisial A alias M, AK, dan AJ, sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi, inisial T. Dari para tersangka kami berhasil menyita berbagai barang bukti
baik uang tunai maupun aset dengan nilai total 166.387.119 rupiah dengan rincian sebagai berikut: uang tunai senilai 76.979.747.159 rupiah dari berbagai mata uang dengan rincian sebagai berikut: 38.408.402.000 rupiah, 243.000 USD atau setara dengan 3.834.054.000 rupiah, 2.959.698 Singapura dolar atau setara dengan 34.194.588 rupiah. $38.311 mir, ini mata uang Myanmar, atau setara dengan 134.425.471 rupiah, 40.600 THB Thailand Baht atau setara dengan 18.432.400 rupiah, 55 KR atau setara dengan 238.700 rupiah. Saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai 29.863.895.007 rupiah. Jumlah ini akan terus bertambah karena masih ada bank-bank yang masih melakukan proses penghitungan. Berikut 63 buah perhiasan senilai 2.155.185.000 rupiah, 13 buah barang mewah senilai 315 juta rupiah, 13 buah jam tangan mewah senilai 3.763 juta rupiah, 390,5 gram emas senilai 5.857.500.000 rupiah, 26 unit mobil dan 3 unit motor senilai 22.930 juta rupiah, 22 lukisan senilai 192 juta rupiah, 11 unit tanah dan bangunan senilai 25.830 juta rupiah, barang elektronik berupa 70 handphone, 9 tablet, 25 laptop dan 10 PC, 3 pucuk senjata api dan 250 butir peluru. Kami tidak hanya melakukan penyitaan, kami telah melakukan pemblokiran terhadap 3.455 rekening dan 47 akun e-commerce milik tersangka, termasuk rekening DPO, termasuk rekening depo website judi online, serta mengajukan pemblokiran terhadap 5.146 website judi online. Tentunya dalam pengungkapan kasus ini kami berkoordinasi dengan PPATK
di mana rekening dan akun e-commerce yang telah kami blokir tersebut saat ini juga tengah dilakukan analisa oleh PPATK, sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka maupun temuan barang bukti lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan. Di samping penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatlandas Polda Metro Jaya terkait perjudian dan TPPU, kami juga tengah melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara Aquo, di mana Subdit Tipikor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi dengan pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B besar atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B besar junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 5A atau pasal 5B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan ini tentunya selaras dengan komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal, Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya. Saya selaku Kapolda Metro Jaya tentunya merasa terima kasih kepada anggota yang telah bisa mengungkap ini, dan ini juga menjadi pembelajaran kita seluruh masyarakat Indonesia, dan kepada instansi yang terkait tentunya akan melakukan upaya-upaya maksimal untuk membuat judi online ini betul-betul menjadi zero. Dan ini adalah selaras dengan arahan dan penekanan Bapak Presiden memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Tadi saya sudah sebutkan bahwa selaras dengan pengungkapan kasus tindak pidana perjudian, kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi. Salah satu fokus utama dari program ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Dalam hal ini, pemberantasan judi menjadi langkah konkret untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari pengaruh buruk kejahatan digital. Polda Metro Jaya memandang bahwa judi online tidak hanya merupakan kejahatan teknologi, tetapi juga kejahatan yang merusak moral dan mental generasi bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan judi online bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik dari internal kepolisian, stakeholder terkait, maupun masyarakat yang turut memberikan dukungan dan bantuan dalam proses pelaksanaan tugas kepolisian. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Demikian poin-poin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingannya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.